Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina Muhammad ibn Abdillah waladi Adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat dihantarkan kita memasuki pekan terakhir dari bulan Sya'ban. Dan itu berarti tidak lama, dalam beberapa hari ke depan kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kita akan kedatangan tamu yang agung, bulan yang mulia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan dan menjadikan Ramadan untuk peningkatan ibadah kita kepada Allah, sekaligus sebagai kampus dan madrasah untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan memanfaatkan persiapan kita menjelang Ramadan dengan mengambil tema Ramadan was-sa'adah al-a'iliyah, Ramadan dan kebahagiaan keluarga. Saya kira ini harus menjadi tema besar kita semuanya di bulan suci Ramadan ini. Mengapa? Karena bulan Ramadan adalah momentum yang sangat tepat, kondusif, potensial untuk kita terapkan kurikulum pendidikan keluarga. Maka Ramadan harus jadi kesempatan baik kita dalam menghadirkan kesungguhan kita untuk menjadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mengapa Ramadan harus kita jadikan momentum untuk meningkatkan kebahagiaan keluarga kita? Ada korelasi hubungan yang kuat antara Ramadan dengan keluarga. Ayat yang tadi kita baca, yang sangat populer dan sering diperdengarkan di bulan suci Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada korelasi yang kuat antara Ramadan dengan keluarga. Kalau kita sandingkan ayat-ayat tentang Ramadan atau puasa dengan ayat-ayat keluarga, maka kita temukan adanya wahdatul mabda, adanya kesatuan mabda. Kita baca tadi ayat tentang Ramadan, Allah Subhanahu wa taala awali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita diingatkan bahwa puasa yang akan kita jalani nanti sama sekali tidaklah berarti kalau dalam menjalankan ibadah puasa itu kita tidak didasari atas iman. Makanya kita terus persiapkan hati, jiwa, diri kita dalam rangka menjalankan kewajiban ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Begitu kita lihat ayat atau pesan-pesan Allah tentang kehidupan keluarga, kita temukan juga Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu.
Misalnya dari sekian banyak ayat-ayat tentang keluarga, diantaranya dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang sangat populer. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Ayat ini menjadi dasar dan pilar dalam membina keluarga, untuk menjadikan keluarga kita sebagai ahli surga, menjauhkan mereka dari api neraka. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang beriman, "qu anfusakum," jagalah, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian. Anak-anak, istri, keluarga besar kita dijaga dari apa? Wa ahlikum naro, dari api neraka. Ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Ayat keluarga, ya ayyuhalladzina amanu. Ada kesamaan prinsip wahdatul mabda. Disinilah ketika kita memahami puasa kita sama sekali tidak berarti kalau tidak didasari atas iman. Makanya dalam hadis sahih Rasulullah SAW mempertegas, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Maka begitu pula kita jangan pernah bermimpi keluarga kita akan menjadi keluarga bahagia. Jangan pernah bermimpi keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah kalau dalam membangun maghligai rumah tangga ini juga tidak didasarkan atas iman. Kalau dalam kehidupan rumah tangga ini jauh dari baromit, kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan iman, suasana al-jau al-imani, suasana keimanan itu tidak tampak dalam kehidupan keluarga kita, dalam rumah kita, tidak kondusif. Bagaimana kemudian kita berharap keluarga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah? Nah, momentum Ramadan saatnya untuk kemudian ijad al-jau al-imani. Kita harus maksimalkan untuk menghidupkan, mewujudkan al-jau al-imani al-aili, suasana keimanan keluarga kita. Kenapa? Karena momentum Ramadan sangat kondusif pada saat kita beribadah puasa. Suasana hati, suasana iman ini sangat kondusif untuk penguatan iman itu. Karenanya disinilah tepat sekali kalau kemudian Ramadan harus kita jadikan sebagai universitas untuk mendidik dan menggembleng diri kita dan keluarga kita agar benar-benar nantinya menjadi manusia-manusia yang dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kemudian kenapa, apa korelasi Ramadan dengan as-sa'adah al-a'iliyah, kebahagiaan keluarga? Kita lihat selain wahdatul mabda ada wahdatul ghayah, ada kesamaan tujuan antara ayat puasa dengan ayat keluarga. Ketika kita membaca ayat 183 dari surat Al-Baqarah yang mewajibkan puasa, kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa Ramadan. Tujuannya apa? Bapak-bapak, tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita semuanya, anak, istri, keluarga kita semuanya menjadi manusia-manusia yang bertakwa dengan menjalankan ibadah puasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu kita baca ayat-ayat atau pesan-pesan Allah tentang kehidupan keluarga, ternyata juga ujung-ujungnya tujuan utama dalam membangun rumah tangga keluarga itu juga dalam rangka menjadikan kita dan keluarga kita manusia-manusia yang bertakwa. Maka di antara ayat pesan Allah tentang keluarga itu ada ayat pertama surat An-Nisa
yang sering dibaca pada saat akad nikah untuk mengingatkan kedua mempelai. Dan ayat ini menjadi salah satu ayat yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW dalam muqaddimah khutbahnya. Ada 3 ayat yang memerintahkan takwa yang selalu dibaca oleh Nabi dalam setiap khutbahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, surat Al-Ahzab. Kemudian ayat pertama surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan ayat pertama surat An-Nisa ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala perlu datangkan 2 kali perintah takwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Ditutup lagi dengan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Apa artinya? Ini menunjukkan ada kesamaan ghayah, kesamaan tujuan antara ibadah puasa dengan bagaimana kita membangun keluarga. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan yang baik di hari-hari mendatang ketika memasuki bulan suci Ramadan. Itulah saat yang tepat untuk bersungguh-sungguh menjadikan kita dan keluarga kita manusia-manusia yang bertakwa. Ada kesempatan baik karena kurikulum Ramadan, menu-menu ibadah di bulan suci Ramadan itu memang menghantarkan kepada manusia yang bertakwa. Nah, karena itu harus kita waspadai, jangan sampai begitu kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan, kemudian ternyata kita dan keluarga kita tidak menjadi manusia-manusia yang istimewa dalam kaitan dengan peningkatan iman dan takwa kepada Allah. Kalau itu yang terjadi, maka rugilah ketika momentum Ramadan itu tidak menjadikan kita dan keluarga kita istimewa dalam kaitan dengan penguatan iman dan takwa. Yang ketiga, korelasinya adalah ternyata kita juga dapatkan beberapa nusus teks-teks dari hadis Rasulullah SAW, bahkan praktek dalam kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana di bulan suci Ramadan itu Rasulullah SAW mengkondisikan, mengajak dan mengkondisikan keluarganya untuk bersama-sama dalam meningkatkan produktivitas amal soleh dan bersama-sama dalam mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita temukan beberapa riwayat. Misalnya Aisyah radhiyallahu anha itu cerita, dan Aisyah adalah istri Nabi, tahu betul apa yang terjadi pada Nabi. Bagaimana beliau bercerita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jawadan. Suamiku itu, Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu orang yang dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika bulan si Ramadan. Ini pengakuan dari istrinya, orang terdekatnya yang paling bisa merasakan kebaikan dari suaminya, Rasulullah SAW. Berarti apa? Di dalam bulan si Ramadan, perhatian Nabi terhadap keluarganya juga semakin meningkat. Kebaikan beliau sebagai suami sangat dirasakan oleh istrinya, orang terdekatnya, keluarga-keluarganya. Makanya sampai Aisyah cerita seperti itu, Nabi adalah manusia yang dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika bulan si Ramadan. Dan sudah barang tentu pengakuan ini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha sebagai istrinya merasakan kedermawanan itu, kebaikan itu.
berarti kita pun juga harus ada peningkatan, perhatian, kebaikan kita, termasuk juga perhatian dalam rangka memperbaiki kualitas keimanan ketakwaan keluarga kita. Kemudian di dalam hadis yang lain kita temukan, begitu memasuki hari-hari terakhir Ramadan, ternyata Nabi juga didapatkan dalam beberapa riwayat beliau tidak menikmati ibadah dalam rangka memburu malam Lailatul Qadar itu sendirian. Tetapi yang kita dapatkan dalam banyak riwayat, ternyata Nabi juga menghidupkan malam-malam Ramadan itu, termasuk diantaranya dengan wa aiqadha ahla, beliau membangunkan keluarganya. Nah, kata membangunkan keluarganya ini apa artinya? Itu artinya ada atensi, perhatian yang lebih kepada keluarganya untuk penguatan spiritual. Sampai beliau malam-malam menghidupkan malam untuk memburu malam Lailatul Qadar itu juga beliau tidak ingin sendirian, tetapi diajak, dikondisikan keluarganya untuk bersama-sama juga untuk bangun malam dalam rangka berburu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini artinya ada perhatian lebih bagaimana momentum Ramadan dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas spiritual, keimanan ketakwaan keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang bisa membantu? Apa hal-hal yang bisa kita lakukan dalam rangka mengokohkan keluarga kita selama bulan suci Ramadan, sehingga apa yang kita rindukan, kita inginkan menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan kemudian menjadi keluarga yang bahagia di dunia dan nanti kembali kumpul di surga Allah Subhanahu wa taala, itu bisa terwujud. Yang pertama adalah wad'ut takhtid, yaitu membuat perencanaan bersama untuk peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah Ramadan. Adalah bagus sekali kalau di hari-hari menjelang Ramadan ini kita kumpul bersama dengan keluarga, kemudian menyusun menu-menu ibadah yang bisa kita laksanakan secara bersama. Jadi jangan sampai istri kita disibukkan menyusun menu-menu buka puasa, menu sahur, untuk tanggal ini sekian, untuk tanggal ini menunya ini. Bukan hanya menu-menu itu saja, tetapi ada baiknya kita duduk bersama untuk membicarakan menu-menu ibadah apa saja yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita. Apakah dengan tadarus bersama, meskipun 1, 2, 3 ayat menjelang buka bersama, misalnya kumpul 10 menit masing-masing membaca 1 ayat, ini bisa kita rencanakan. Apakah dengan bersama-sama pergi sholat tarawih bersama, itu juga termasuk menu ibadah yang bisa kita lakukan. Kemudian sholat subuh bersama, atau kemudian menu yang lain, sahur bersama, dan memanfaatkan momentum sahur itu untuk memanjatkan banyak doa. Atau kemudian ada menu yang lain, kita semangati motivasi untuk membuat penghargaan di antara anak dan keluarga kita, siapa yang cepat dalam mengkhatamkan Al-Quran misalnya selama bulan suci Ramadan. Ini adalah hal-hal yang bisa kita musyawarahkan supaya benar-benar suasana ketika masuk Ramadan dalam kehidupan keluarga kita ini berbeda. Termasuk mungkin dibuat komitmen-komitmen dalam rangka pengkondisian, peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah ini, ibadah Ramadan kita. Bagaimana kita kurangi, kita sepakati dengan anak-anak kita kurangi nontonnya, nonton televisinya dan seterusnya. Apalagi kita lihat Ramadan tahun ini ya, banyak sekolah libur. Saya kira ini bagus untuk kemudian disepakati, membuat takhtid perencanaan. Sebab ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyinggung
bahwa kesempurnaan iman dan takwa kita ini juga ditentukan oleh kesungguhan kita untuk merancang masa depan kita yang lebih baik. Jadi orang beriman, orang bertakwa itu selalu punya perencanaan yang baik untuk masa depan yang lebih baik. Termasuk dalam konteks Ramadan tahun ini, bagaimana Ramadan 1438 Hijriah ini, jika Allah panjangkan umur kita, bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik bagi pengokohan kehidupan dan keharmonisan kehidupan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat oleh para ulama dikatakan sebagai ayat muhasabah. Ayat 18 dari surat Al-Hasyr. Ayat evaluasi. Tapi sebagian ulama juga ada yang mengatakan ini juga termasuk ayatut takhtid, ayat pentingnya membuat perencanaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa manusia merenung, memikirkan dengan serius apa sih yang sudah kita lakukan untuk kebaikan masa depan kita. Apa sih yang sudah kita kerjakan untuk menghadapi hari esok? Apa sih yang sudah kita tabung dari amal soleh untuk menghadapi hari kiamat? Buat kebahagiaan keluarga kita di masa-masa yang akan datang, agar kita dan keluarga kita menjadi ahli surga nantinya. Apa yang sudah kita rencanakan? Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita pikirkan untuk menjadikan anak dan keluarga kita menjadi ahli surga? Nah, ini adalah bagian dari iman dan takwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa manusia memikirkan secara serius apa yang sudah dilakukan untuk menghadapi hari esok. Karena pada akhirnya kita semuanya akan meninggalkan dunia ini. Dan itu tidak lama. Kata Nabi dalam hadis sahih, usia umatku antara 60-70 tahun. Dan barangkali ketika masuk ke Ramadan tahun ini, kita akan melihat ada orang-orang yang mungkin Ramadan tahun yang lalu masih berbuka puasa dengan kita. Mungkin Ramadan tahun yang lalu masih sholat tarawih bersama dengan kita. Mungkin Ramadan tahun yang lalu kita masih bisa telepon-teleponan, masih bisa bertemu. Atau mungkin buka bersama, atau mungkin ada acara-acara Ramadanan bersama. Tapi tahun ini ada di antara mereka yang tidak kita lihat kembali. Dan kita tidak tahu apakah gilirannya tahun depan, apakah 1439 Hijriah nanti kita dan atau di antara keluarga kita masih bertemu dengan Ramadan lagi, kita juga tidak tahu. Bahkan dalam beberapa hari ini kita hanya bisa berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Tetapi apakah betul nanti kita akan sampai ke hari Sabtu atau ke hari pertama dari bulan suci Ramadan? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Nah, mudah-mudahan kesungguhan kita membuat perencanaan untuk penguatan ya, dan peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah Ramadan buat seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan itu sebagai catatan amal soleh bahwa kita betul-betul ingin menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik. Maka disinilah penting bahwa Bapak dibuat perencanaan itu. Kemudian yang kedua, hal yang bisa membantu adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu ta'awun, kerjasama dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Jadi jangan pernah ya, kita merasa sudah sempurna iman takwa kita, sementara kita hanya merencanakan untuk kebaikan diri kita saja, tidak mengajak bersama-sama keluarga kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu lihat ayat-ayat puasa, termasuk ayat 183 surat Al-Baqarah yang tadi kita baca. Ayatnya kan berbunyi, khitabnya yang diajak bicara itu jamaah, semuanya, tidak hanya satu orang beriman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai keluarga-keluarga yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa.
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian semuanya bertakwa. Termasuk supaya keluarga kalian dan keluarga kalian bertakwa. Artinya apa? Ayat-ayat puasa ini khitabnya yang diajak bicara itu jamaah semua kaum muslimin yang merasa beriman. Jadi bukan untuk orang per orang. Maka disinilah diperlukan kerjasama dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah dalam kebaikan takwa. Nah, memasuki bulan suci Ramadan diperlukan itu. Makanya ada yang membangunkan sahur. Anak-anak kita nggak mungkin kita lepas begitu saja kalau tidak kita kondisikan untuk kita bangunkan. Ini bagian dari tolong menolong. Ada yang mengingatkan sudah masuk waktu subuh, ada yang mengingatkan sudah masuk waktu maghrib untuk buka. Saling ingat mengingatkan. Kemudian dimutabaai, kerjasama, ditanya dari hari ke hari sejauh mana ibadahnya. Kemudian ada yang mengingatkan untuk sholat taraweh, karena itu memang bagian dari syiar Ramadan yang harus dihidupkan malam-malam Ramadan secara khusus, sehingga ada sholat taraweh dan seterusnya. Nah, ini diperlukan kerjasama. Nggak mungkin dalam membangun rumah tangga itu ingin bahagia sendiri. Pasti kebahagiaan itu tidak akan tercapai kecuali adanya kerjasama dari semua pihak, suami, istri, anak, bapak, ibu, semuanya bekerja sama dalam kebaikan takwa. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan motivasi dan mengapresiasi kepada keluarga yang selalu melakukan kerjasama. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu imra'an, beliau mengapresiasi suami, sungguh Allah akan memberikan rahmat kepada seorang suami ketika bangun tengah malam, kemudian dia bangun duluan, kemudian pada saat yang sama dia bangunkan istrinya, wa aiqadha imra'atah, dengan cara yang ia tahu bagaimana cara yang efektif untuk membangunkan, dan kemudian diajak bersama-sama untuk qiyamul lail, tahajud. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang istri. Gantian. Kan kondisi orang tidak sama, kadang-kadang suaminya lelah, giliran istrinya yang membangunkan. Yang bangun tengah malam dan kemudian melihat suaminya tidur, dibangunkan. Dan tentu istri juga tahu cara yang efektif untuk membangunkan suaminya. Kalau dalam hadis itu disebut diciprati air, itu cara saja. Dan kemudian setelah bangun bersama-sama untuk sholat qiyamul. Subhanallah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bayangkan kalau dalam kehidupan rumah tangga ada program-program bersama dalam iman dan takwa seperti itu, tahajud bersama, qiyamul lail bersama. Dan kalau lebih luas lagi, sholat qiyam Ramadan bersama anak, istri, keluarga besarnya. Masya Allah. Inilah faktor-faktor yang kemudian menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Dan rumah yang seperti itu rumah yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Asr Allah juga mengingatkan bahwa manusia yang selamat dari kerugian, faktor yang bisa menyelamatkan manusia dari beragam kerugian apapun, termasuk kerugian dalam kehidupan rumah tangga, jauh dari rahmat, jauh dari keberkahan, apa? Ada 4. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kemudian disebut wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bahkan separuhnya ini tawasau bil haqq, tawasau bis sabr. Para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tawasul itu saling adanya kerjasama, saling wasiat mewasiati untuk menetapi kebenaran, dan saling wasiat mewasiati untuk senantiasa sabar. Iman, amal soleh, kemudian
saling wasiat-wasiat, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Bahkan separuhnya, 2 dari 4 itu memerlukan kerjasama, memerlukan kebersamaan, memerlukan ta'awun. Jadi nggak mungkin kita mau bahagia kemudian sendirian, harus bersama-sama. Apalagi kita berharap keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah, bisa menjadi keluarga bahagia di dunia dan kemudian bisa berkumpul kembali di surga. Maka itu semuanya hanya bisa dicapai dengan kebersamaan. Nah, kebahagiaan keluarga di bulan Ramadan itu juga harus dicapai dengan kebersamaan. Kemudian yang ketiga, karena Ramadan secara khusus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, maka apa? Kehidupan keluarga kita khususnya di bulan suci Ramadan itu harus terlihat peningkatan hubungan dan interaksi kita dan anak-anak kita, keluarga kita dengan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan sebagai bulan yang istimewa diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Berarti harus ada target yang khusus, interaksi kita dengan Al-Quran, interaksi anak-anak kita dengan Al-Quran, interaksi istri dan keluarga besar kita dengan Al-Quran di bulan turunnya Al-Quran itu. Harus ada yang khusus, spesial, target. Sebagian keluarga ada yang menargetkan, tahun ini saya ingin kita semua sekeluarga khatam Al-Quran. Masya Allah, bagus. Kalau memang belum mampu, paling tidak ada peningkatan. Jika tahun yang lalu mungkin hanya 10 juz, mungkin tahun ini 20 juz. Atau kalau sudah lancar semuanya, tahun yang lalu 1 kali khatam, tahun ini 2 kali khatam. Atau dibagi sehingga di dalam bulan suci Ramadan itu benar-benar ada program menghatamkan Al-Quran. Dan kemudian kita hidupkan majelis khatmul Quran. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, ada beberapa nusus teks-teks dari kebiasaan salafun saleh, jejak-jejak salafun saleh. Bagaimana mereka itu ketika mau khatam Al-Quran, jadi mereka dalam membaca Al-Quran itu punya target. Kemudian begitu mau khatam, dikumpulkan keluarganya, kemudian berdoa bersama. Itu yang dilakukan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Bahkan Abdullah bin Abbas itu menyuruh orang. Diriwayatkan beliau menyuruh orang untuk melihat siapa di antara orang-orang teman-temannya jamaah itu yang mau khatam Al-Quran, dia mau datang, mau hadir dalam majelis ketika khatam Quran itu. Subhanallah. Kenapa? Karena begitu mulianya majelis khatam Al-Quran. Dan tentu akan semakin mulia lagi ketika itu dilakukan di bulan turunnya Al-Quran. Makanya bapak-bapak lihat para imam-imam masjid-masjid besar itu ketika bulan suci Ramadan itu ada bacaan khusus sampai menghatamkan Quran, tidak seperti hari-hari biasa. Selama tarawih, termasuk diantaranya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kita perhatikan bacaan tarawihnya itu berurutan sampai hatam. Dulu, saya nggak tahu sekarang, dulu ketika kita masih kuliah di sana, itu kalau di Masjidil Haram itu biasanya hatamnya itu malam 27. Jadi imam itu malam 27 itu bacaan Al-Quran tarawihnya itu hatam, makanya dibaca sampai An-Nas. Jadi hatamnya itu malam 27, bertepatan dengan malam 27. Makanya malam 27 itu kalau melihat suasana Ka'bah itu seperti haji, bahkan sebagian orang melihat melebihi suasana haji. Karena memang juga ada hadis diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, itu ada sahabat yang sampai bersumpah waktu itu pernah kejadian malam Lailatul Qadar, merasa itu malam Lailatul Qadar malam 27. Artinya potensi besar terjadi malam pada 27, malam 27.
Malam ganjil, tapi dari ganjil itu malam 27. Maka ramai sekali padat. Nah, di Masjid Nabawi biasanya malam 29 khatamnya. Nah, bapak-bapak perhatikan, kalau sekarang masih ada siaran langsung, coba perhatikan ketika khatam apa yang dilakukan oleh imam Masjidil Haram dan imam Masjid Nabawi. Mereka begitu khatam itu membaca doa khatmul Quran. Jadi bacaan doa kunut yang dibaca itu doa khatmul Quran, momentum karena khatam Al-Quran. Makanya sekarang dijual, kalau bapak-bapak lihat di toko-toko buku di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu ada CD juga ada juga buku kecil, buku saku, kumpulan doa-doa khatmul Quran para imam Haram Makkah atau imam Masjid Nabawi. Jadi ada yang mengumpulkan itu, punya ide dikumpulkan bacaan doa imam-imam yang berbeda itu, bacaan doa khatmul Qurannya dikumpulkan jadikan buku kecil. Ada juga yang dikumpulkan dalam CD, semua isinya doa khatmul Quran. Berbeda dengan doa kunut. Kalau doa kunut itu kan begitu selesai rukuk kemudian sami Allahu liman hamidah berdoa. Kalau doa khatmul Quran sebagian imam itu membacanya sebelum kunut. Nah, itu dikumpulkan, ada yang mengumpulkan. Apa artinya? Itu kan apa yang dilakukan Masjidil Haram itu adalah tradisi baik yang sudah turun-temurun sejak zaman Rasulullah SAW, sahabat, dan kemudian terus dilestarikan. Makanya majelis khatmul Quran itu majelis yang mulia. Nah, semakin mulia lagi ketika itu dilakukan di bulan turunnya Al-Quran. Maka kita dapatkan dalam hadis sahih Rasulullah SAW ketika memasuki bulan suci Ramadan tadarusan dengan malaikat Jibril sampai hatam. Bahkan ada satu riwayat yang lain, tahun terakhir beliau wafat itu sampai 2 kali hatam. Sampai 2 kali hatam. Itu artinya bahwa kita harus istimewa. Anak dan keluarga kita harus istimewa di bulan istimewa dalam kaitan hubungan kita dengan Al-Quran. Maka hari-hari selama Ramadan itu memang harus diramaikan, dimakmurkan dengan Al-Quran. Sampai-sampai Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat disebutkan memasuki bulan Ramadan itu sampai hatam 60 kali. Subhanallah. Ya kita sih nggak usah 60 kali, sekali aja udah luar biasa. Kalau 60 kali kan berarti sehari 2 kali. Ada sebagian yang khatam 7 hari sekali. Ada yang sebagian khatam. Imam Bukhari itu khatam tilawah, tapi juga khatam ketika qiyam Ramadan, tarawihnya juga khatam juga. Subhanallah. Jadi memang harus khusus selama bulan Ramadan itu harus ada peningkatan yang signifikan hubungan kita dengan Al-Quran. Nah inilah keluarga kita juga harus kita kondisikan. Makanya dikurangi nontonnya, TV-nya, harus dimutabai. Ayo baca Quran. Ya, hari-harinya selama liburan, apalagi ini liburan sekolah dan seterusnya, ini bagus. Maka kita apresiasi ada sebagian masjid, ada sebagian pesantren, ada sebagian komunitas menyelenggarakan mukhayyam Al-Quran 10 hari, 20 hari, target hafal 1 surat Al-Baqarah misalnya. Nah, saya lihat di dekat bapak-bapak ini ada pesantren itu di Serpong, Darul Quran Mulia, itu juga punya program. Saya dapat di medsos itu, dia punya program selama liburan sekolah ini berapa hari itu, targetnya untuk anak-anak hafal 1 surat Al-Baqarah. Al-Baqarah udah 3 juz, kemudian ditambah dengan tahsin. Nah ini penting, kalau anak-anak kita berminat bagus ikut program-program seperti ini, sehingga kita juga insya Allah benar-benar memberikan hak Ramadan sebagai syahrul Quran. Ya kalaulah belum berkesempatan mengikuti ini, paling tidak rumah kita itu di bulan suci Ramadan suasananya berbeda dalam kaitan dengan Al-Quran, sehingga lebih kondusif. Kemudian sebelum terakhir, pentingnya juga adanya Al-Qudwah Al-Hasanah, keteladanan yang baik ya, dalam peningkatan prestasi ibadah di bulan suci Ramadan. Dan itu harus ditunjukkan dari orang tuanya. Rasulullah SAW memperlihatkan itu. Bagaimana beliau SAW selama 10 hari pertama meningkat, begitu 20 hari terakhir semakin meningkat. Bahkan 10 hari terakhir sampai beliau i'tikaf
full di rumah Allah, itu tidak lain dalam rangka memberikan keteladanan untuk keluarganya dan untuk umatnya. Artinya ada peningkatan selama bulan suci Ramadan, ada peningkatan prestasi ibadah dalam berbagai macam sisinya. Nah, mungkin apa qiyamul Ramadannya, bacaan Qur'annya, sedekahnya, ya, dan lain sebagainya. Dan termasuk juga ya, seperti juga iftar shaimnya. Terakhir, Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, karena Ramadan adalah di antara karakteristiknya syahrud doa, bulan terkabulnya doa, maka jangan dilewatkan selama bulan suci Ramadan, dimaksimalkan kita dan keluarga kita untuk memperbanyak doa. Di dalam Al-Quran Allah ajarkan kepada kita kalau dalam berdoa itu menyertakan keluarga, menyertakan anak cucu. Nabi Ibrahim itu ketika berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ketika berdoa minta supaya menjadi ahli sholat, itu mintanya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga ya Allah jadikanlah aku dan anak cucuku, keluarga besarku menjadi orang-orang yang rajin mendirikan sholat. Jadi disertakan. Di dalam Al-Quran Allah juga ajarkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Jadi menyertakan, minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah Rabbana hablana, anugerahkan kepada kami dari istri-istri kami, anak cucu kami, qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati kami. Bahkan waj'alna lil muttaqina imam, dan jadikanlah kami dan keluarga besar kami ini menjadi pemimpinnya orang-orang bertakwa. Jadi menyertakan keluarga. Maka ini momentum yang baik menjelang buka, saat-saat mustajab. Maka anak-anak kita semuanya berdoa. Abinya ada yang memimpin di antara keluarganya, berdoa bersama. Kemudian ada waktu-waktu tadi ketika khatam Quran, berdoa bersama. Kemudian anak-anak kita, keluarga kita dimotivasi semangat untuk banyak berdoa, untuk kebaikan studinya, untuk kebaikan pekerjaannya, untuk kebaikan kehidupan rumah tangganya, untuk masa depan keluarga besarnya, dan seterusnya. Karena Ramadan adalah syahrul doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bahkan di tengah-tengah pembicaraan, di tengah-tengah penjelasan tentang hukum puasa dan adab-adabnya, Allah Subhanahu wa taala sampai perlu menyisipkan satu ayat khusus tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allam yarshudun. Wa idza sa'alaka, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, ketahuilah sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada aku, kata Allah. Ini janji Allah. Maka jangan disia-siakan untuk memperbanyak doa. Berdoa untuk kebaikan studi anak-anak kita, berdoa untuk keberkahan rumah tangga kita, berdoa untuk kebahagiaan kita semuanya, berdoa agar anak-anak kita, keluarga besar kita menjadi ahli sholat, ahlul Quran, ahlul jannah, ahlul sunnah. Dan akhirnya tentu juga kita berdoa semoga kita dan keluarga besar kita berbahagia di dunia, dan akhirnya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala kembali bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan ya, panjang umur kepada kita untuk bisa menikmati beragam hidangan Allah di bulan suci Ramadan nanti, dan semoga Allah berikan kekuatan fisik, kekuatan iman, sehingga kita bisa memaksimalkan Ramadan sebagai momentum untuk penguatan dan pengokohan kehidupan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau tanyakan, kami persilakan. Ya, mengapa? Nah. Dalam konteks pendidikan Al-Quran di keluarga, kalau yang disampaikan gagasannya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak sekalian, tentu masing-masing kita tahu kualitas ya interaksi Al-Quran keluarga kita seperti apa. Maka menurut saya kadang-kadang targetnya antara keluarga satu dengan yang lain berbeda-beda. Kalau ada di antara keluarga kita anak-anak kita yang belum mampu membaca Al-Quran misalnya, kalau masih ada, berarti Ramadan ini harus menjadi target bagaimana mereka bisa mampu membaca Al-Quran. Kalau ada di antara keluarga kita, anak-anak kita juga belum bisa atau belum bagus dalam bacaan Al-Quran, maka mungkin target utamanya adalah mentahsin bacaan Al-Qurannya. Kalau ada di antara yang sudah bagus bacaan tilawah Al-Qurannya, tentu di antaranya disupport untuk memperbanyak tilawah ya, tilawahnya sampai tadi ada target menghatamkan misalnya. Kemudian bagus juga disupport untuk menambah hafalan Al-Qurannya, sehingga memang disibukkan dengan Al-Quran. Nah, tentu perlu dikomunikasikan. Dan kita tahu semuanya, namanya manusia siapapun termasuk anak-anak kita, itu akan bagus kalau ada apresiasi, diapresiasi ya, diapresiasi. Misalnya kalau sampai target, sesuai dengan targetnya, mungkin diberikan apresiasi, hadiah atau apa. Saya kira ini juga hal-hal yang bisa menyemangati, apalagi bahasa-bahasa seperti ini bagus bagi anak. Kalau sampai target ini nanti kita bisa memanfaatkan liburan seperti ini, ada semangat ya, kita siapkan ya hadiah ya, award bagi yang memenuhi target Qur'annya di bulan Ramadan ini. Nah, saya kira ini perlu dikomunikasikan dan kemudian itu disampaikan sehingga semuanya atau anak-anak kita termotivasi. Ya, ada penghargaan yang tidak harus dilihat dari sisi nilainya, tetapi penghargaan sebagai orang tua terhadap anak-anak ini penting juga. Ya. Karena Rasulullah SAW juga membiasakan melakukan memberikan penghargaan seperti itu. Nah, ini penting. Ya, tentu diantaranya juga perlu dilihat waktu yang tepat, momentum yang tepat, waktu yang tepat untuk mengumpulkan mereka. Dalam bulan Ramadan itu kan suasana-suasana yang umumnya keluarga kumpul itu biasanya apa? Menjelang buka. Menjelang buka itu umumnya pada kumpul. Nah, barangkali ini juga saat yang baik memanfaatkan itu. Meskipun hanya 10 menit tapi rutin. Nah, ini kesempatan. Atau juga momentum liburan ketika hari Sabtu atau hari Ahad, atau dicari waktu yang baik. Ini juga melihat waktu penting supaya anak-anak kita juga bisa ikut hadir dan bisa ya memanfaatkan itu untuk kemudian kita masukkan program tadi motivasi terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua kaitan dengan masjid, saya kira ini bagus dimusyawarahkan bagaimana memanfaatkan selama Ramadan itu benar-benar juga untuk mengkondisikan para jamaah supaya ada peningkatan dalam semua sisinya. Maka saya yakin di hampir semua masjid itu juga melaksanakan ada iftar jamaah, ada qiyam Ramadan berjamaah, ada juga mungkin tadarrus Al-Quran, ada program juga dipikirkan untuk anak-anak dalam mengisi liburan seperti apa. Nah, saya kira ini juga perlu dimusyawarahkan sehingga benar-benar selama bulan suci Ramadan itu suasana dalam memakmurkan rumah Allah itu juga semakin terasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya, dan semoga di bulan Ramadan ini benar-benar ya Ramadan tahun ini menjadi lebih baik bagi kehidupan kita semuanya, bagi kehidupan keluarga kita, dan akhirnya kita dan keluarga kita semuanya menjadi manusia bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian tadi kajian pada subuh bertepatan dengan tanggal 21 Mei 2017
kajian dengan topik keluarga dalam hubungannya dengan puasa Ramadan, disampaikan langsung oleh Ustadz Dr. Husairi. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.